Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Fauzi, NIM 19650074. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem operasi terdistribusi. Bagian 1, pendahuluan terlebih dahulu. Sistem terdistribusi yang ideal adalah sistem kerja yang fast response atau cepat, kinerja atau performanya baik. Terdiri dari heterogeneity, transparency, openness, concurrency, security, scalability, resilience to failure atau terbebas dari kesalahan. Sistem operasi yang mengatur tersebut disebut sistem terdistribusi. Sedangkan sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya hardware dan memberikan layanan program komputer. Bagian 2 yaitu tipe-tipe sistem operasi, yaitu yang pertama ada real time, yaitu menjalankan sesuai dengan waktu atau real time apps. Kemudian ada multi user, digunakan untuk banyak pengguna. Kemudian ada multitasking versus single tasking. Ya, sesuai namanya, multitasking itu menjalankan lebih dari satu program, sedangkan single tasking itu menjalankan hanya satu program saja. Kemudian ada sistem terdistribusi, yaitu mengatur kelompok komputer yang independen dan membuatnya tampak satu komputer. Komputasi terdistribusi dilakukan lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka akan terbangun sistem terdistribusi. Yang kelima ada sistem embedded, sistem operasi yang tertanam, sesuai namanya ya, yaitu beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Bagian 3, yaitu pengertian sistem operasi terdistribusi, yaitu sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen dan terhubung dalam satu jaringan. Koleksi objek-objek tertutup dan bekerjasama melakukan taks atau melakukan tugasnya masing-masing. Tujuan utamanya yaitu memberikan hasil yang lebih cepat dan efisien, terutama pada file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource. Sistem operasi terdistribusi sebagai infrastruktur dasar untuk network transparent resource management. Kemudian infrastruktur untuk mengatur low-level resource yang menyediakan platform berbentuk high-level resource seperti spreadsheet, Windows, dan lain-lain. Bagian 4 yaitu manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada shared resource, yaitu dengan sistem DOS atau distributed OS. Kemudian manfaat komputasi, ada komputasi berjalan dalam keadaan paralel agar mendapatkan respon lebih cepat. Kemudian ada reliabilitas, yaitu fitur unik dari DOS yang mana hilang satu node tidak akan berdampak pada integritas sistem. Kemudian yang keempat ada komunikasi, SO atau sistem operasi terdistribusi dalam jaringan dan melayani koneksi jaringan. Umumnya di sini ada contohnya seperti LAN dan WAN. Nah, ini dia ada contoh dari sistem operasi terdistribusi, yaitu Amoeba OS. Amoeba OS adalah sistem berbasis microkernel yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Bagian 5 yaitu karakteristik dari DOS. Yang pertama ada komponen, workstation atau komputer personal, mengeksekusi proses interaksi user berbasis window. Server mengambil alih proses input-output khusus dari disk. Gateway mengambil alih tugas yang terhubung pada jaringan WAN, sedangkan prosesor mengambil alih proses lain, seperti itu. Kemudian ada arsitektur software, yaitu DOS dikarakterkan objek dalam hubungan klien dan server, seperti itu. Kemudian manajemen berkas, yaitu sistem berkas yang dipetakan secara baik dan berorientasi pada objek atau OOP. Selanjutnya ada manajemen proses, yaitu tiap proses pada segmen virtual dan dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Di sini kelemahan DOS yakni pada perawatan klaster yang sulit. Kemudian ada boros daya dan butuh jaringan dengan kecepatan tinggi. Namun kelemahannya ini tidak seberapa dibanding dengan hasilnya. Yang keenam ada jenis DOS. Yang pertama ada Amoeba yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada Angel
yaitu sistem terdistribusi yang paralel. Kemudian ada chorus, bagian sistem operasi berbasis mikrokernel sama seperti Amoeba tadi yang mengatasi kebutuhan komputasi tingkat tinggi. Yang terakhir ada GL Unix, yaitu menempatkan resource untuk performa yang lebih baik, baik paralel maupun seri. Ya mungkin itu saja dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom chat di YouTube, kolom komentar di YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.